Kitab Al-Khosois. Pengarang kitab Al-Khosois ialah Ibnu Zini. Ia adalah ulama terkenal di bidang ilmu nahwu dan sastra. Sejak kecil, ia telah dianugerahi giroh ilmiah atau semangat kuat untuk belajar dari para syekh yang ada di daerah kelahirannya. Hampir semua halakoh, majelis taklim telah dihadiri Ibnu Zini untuk menuntut ilmu dari para pengasuh dan syekh yang ahli di bidangnya masing-masing. Di usianya yang masih belia, yakni 17 tahun, ia telah menguasai ilmu sorof. Hingga Ibnu Zini ini berkenalan dengan seorang syekh bernama Abu Ali Al-Farisi yang dikenal dengan pakar ilmu bahasa dan nahwu di zamannya. Sejak saat itu, Ibnu Zini hanya menetapkan pilihannya untuk hanya belajar kepada Abu Ali Al-Farisi dan meninggalkan halakoh lainnya. Selama 40 tahun lamanya, Ibnu Zini menjadi murid setia Abu Al-Farisi hingga ia mewarisi semua ilmu dari gurunya. Karya ilmiah yang berhasil ditulis oleh Ibnu Zini mencapai 67 buku. Namun, buku yang paling populer hingga kini adalah kitab Al-Khosois. Dalam buku ini, Ibnu Zini membahas struktur bahasa, fikih, dan asal-usulnya. Buku ini dimulai dengan bab yang membahas inspirasi bahasa dan terminologinya, dan presentasi masalah dari asal-usul bahasa seperti analogi, persetujuan, penyakit, kebenaran, dan metafora, pengenalan dan penundaan, asal-usul dan cabang, dan diakhiri dengan pembicaraan tentang kesalahan orang Arab dan kegagalan para ulama. Dengan buku ini, Ibnu Zini membuka pintu baru dalam bahasa Arab untuk mempelajarinya. Dalam kitab Al-Khosois, isi atau kandungan dalam kitab ini hampir sama dengan kandungan yang ada di kitab atau buku-buku fikih lughah lainnya. Kitab Al-Khosois karya Ibnu Zini di dalamnya menjelaskan 5 permasalahan, yaitu yang pertama ada masail ammah atau masalah umum. Pada bagian ini dijelaskan tentang esensi pertumbuhan, penyebaran, dan perkembangan bahasa. Masail ammah juga terdiri dari beberapa bab, di antaranya bab al-qaul ala al-lughah yang menjelaskan pengertian bahasa. Lalu ada bab al-qaul ala asli al-lughah yang menjelaskan tentang asal-usul bahasa. Dan yang terakhir ada bab tarakub atau tadakhul al-lughah. Kemudian masalah lainnya adalah masail manhajiyah atau masalah metodologis yang menjelaskan metodologi yang digunakan dalam kajian kebahasaan. Beberapa buku yang menjelaskan tentang masalah ini adalah bab intijaj bin qaul al-mukhalif, bab al-qaul ala ijma' al-arabiyah mata yakunu hujjah, bab ikhtilaf al-lughah wa kulluha hujjah, bab al-lughah al-ma'khuzah qiyasiyan. Lalu masalah yang ketiga adalah masail sautiyah atau masalah bunyi yang menjelaskan tentang bunyi-bunyi ujaran dalam bahasa Arab. Beberapa bab yang menjelaskan tentang masalah ini adalah bab al-mislain, bab al-harfain al-mutaqaribain, dan bab al-sakin wa al-mutaharrik. Lalu masalah yang lainnya adalah masail sorfiyah atau masalah sorof yang menjelaskan sigoh dan pembentukan kata. Bab-bab yang menjelaskan tentang ini adalah bab qalbul lafzin ila lafzin, bab al-istiqaq al-akbar dan al-istiqaq al-asghar. Lalu ada bab ziyadah al-harf iwadan min akhar ma'zuf. Masalah berikutnya adalah masail nahwiyah atau masalah nahwu yang terdiri dari beberapa bab, antara lain bab al-qaul ala an-nahwi, bab al-qaul ala al-i'rab, bab al-qaul ala al-bina, bab takhsis al-i'lal. Dan yang terakhir ada masalah balaghiyah wa dalaliyah atau masalah balago dan semantik yang dijelaskan di bab al-farq baina al-haqiqah wa al-majaz.